Yang Cuplikan kelima, ini PowerPoint yang episode kali penting. ini. Alasan dalam menggunakan itu. Hmm. Jadi alasan dalam menggunakan ini apa? Apakah misalnya kita cuman ingin hiburan? Mm-mm. Apakah kita ingin belajar gitu? Atau banyak misalnya ini yang lagi rame nih. Hmm. Ternyata banyak yang judi online misalnya. Makanya kalau misalnya diri tadi tanya, apakah kita sudah siap? Mm-mm. Gitu. Kalau buat saya jawabannya Indonesia belum siap untuk digitalisasi. Selamat datang di PowerPoint. Hai Sobat Puan, kita ketemu lagi bareng Dede di sini di Power Puan. Nah, kali ini tentu saja aku nggak sendirian. Kali ini sudah ada Kak Frey di sini. Halo Kak Frey. Halo Dek. Nah, Sobat Puan, Kak Frey ini adalah Ketua Pengurus Yayasan Kesehatan Perempuan. Kemudian Kak Frey juga masih aktif mengajar, bener ya Kak? Kayaknya sih gitu ya. Masih ya Kak ya? Masih ada ya? Masih ada namanya. Mengajar. Masih mengajar. Nah, Kak Frey ini juga dosen ilmu komunikasi di UMN. Lalu Kak Frey ini juga saat ini sedang melanjutkan studi PhD-nya. Iya, Wih, gitu sih rencananya ya. Nggak capek-capek ya Doakan. Kak ya? Hah? Nggak capek-capek. Nah, karena sebenarnya nanti kita obrolin ya, kenapa mau belajar lagi Ya. gitu. Karena harus update terus tuh komunikasi. Gitu. Nah, ini kayaknya pas nih Mudah-mudahan. obrolannya. Iya, mudah-mudahan Mungkin pas ya. Kak Frey boleh sapa dulu Sobat Puan di rumah. Halo Sobat Puan, bersama saya di sini Frenia Nababan dan Dede. gantian jadi host. Dede. Gantian jadi hostnya. Aduh. Oke. Oke. Ini mumpung ada Kak Frey, dosen ilmu komunikasi yang pastinya juga sangat sangat dekat dengan digital nih Kak. Kayaknya ini pas nih kalau kita ngobrolin soal digitalisasi. Boleh ya. Mudah-mudahan ya kita Mudah-mudahan. bisa sama-sama belajar ya soal digitalisasi ini. Kalau ngelihat sekarang tuh Kak, menurut Kak Frey ya, di Indonesia kita nggak usah ngomong terlalu luas lah ya secara dunia gitu, tapi di Indonesia aja gitu. Menurut Kak Frey, masyarakat kita tuh udah cukup familiar belum sih dengan dunia digital? Nah, sebenarnya menariknya nih kalau kita ngomongin digitalisasi atau dunia digital, kalau dari apa ya kita sering dengar, itu kan banyak yang bilang ada digital divide atau kesenjangan digital. Nah, kalau ditanya apakah masyarakat Indonesia sudah siap semua, gitu, ada sebenarnya 2 level untuk kesenjangan digital ini. Yang pertama nih yang biasanya paling banyak digunakan orang adalah bisa akses apa enggak, terus menggunakan apa enggak. Jadi misalnya kalau ternyata sambungan internet di sana nggak ada, itu kan berarti ada kesenjangan digital dalam hal akses. Artinya dia nggak bisa ngakses nih. Tapi setelah itu kemudian kita juga perlu melihat dia sudah punya sambungan internetnya, dia bisa pakai nggak? Nah, itu kan itu baru di level 1 loh. Itu baru di level 1. Nanti di level 2-nya adalah dia punya skill nggak untuk memanfaatkan misalnya taruhlah misalnya pembelajaran jarak jauh tuh, ya kan? Ada pembelajaran jarak jauh. Kita udah bisa pakai. Tapi kita punya skill nggak untuk memahami sebenarnya bagaimana sih cara kerjanya. Lalu skill ini juga macam-macam nanti. Ada skill yang misalnya apakah kita cuman bisa menjadi pembuat konten atau kita bisa buat aplikasinya. Itu skill yang berbeda. Gitu. Nah, itu jadi kesenjangan digital itu ada 2 level. Yang level pertama tadi soal akses dan menggunakan atau enggak. Nah, yang level kedua adalah soal skills. Skill ini macam-macam. Macam-macam gitu. Bisa skill, jadi bisa skill teknologi dan skill internet itu sendiri gitu. Jadi bagaimana cara bekerja dan seterusnya. Belum lagi kalau kita bicara dimensi. Waduh. Nah, ada kesenjangan digital yang ada dimensinya juga nih. Dimensinya apa? Pertama soal technical. Yang tadi itu technical tuh kayak misalnya akses,
punya komputer apa enggak, bahkan punya handphone. Iya. Handphone yang misalnya yang harga di bawah 1 juta dengan harga yang di atas 5 juta pasti berbeda dong. Iya. Nah, itu kita ngomongin teknikal. Lalu ada yang kita bicara juga soal kebebasan dalam menggunakan perangkat digital itu sendiri. Misalnya kita pakai punya orang, atau punya sendiri. Kita pakai punya sekolah, pakai punya kampus atau punya sendiri. Pakai punya orang tua atau pakai punya sendiri. Itu berbeda lagi. Itu soal kebebasan dalam menggunakan. Gitu. Terus ada lagi yang dibilang tadi, ada skill tadi. Nah, skill itu tadi apakah kita cuma menjadi pengguna atau pencipta. Terus ada lagi yang keempat, kita punya nggak support sosial. Kalau kita nggak ngerti nih, misalnya orang tua kita nggak ngerti, kan kita biasanya ada support sosial ya gitu. Jadi kita bisa bertanya sama siapa kalau kita nggak ngerti cara menggunakannya, itu social support. Nah, kalau social support ini nggak ada, ya bisa dibayangkan dong kalau misalnya orang-orang tua atau yang tidak lahir dengan teknologi, itu mungkin akan kesulitan ya gitu. Nah, yang terakhir, yang kelima, ini nggak kalah penting nih. Alasan dalam menggunakan itu. Jadi alasan dalam menggunakan ini apa? Apakah misalnya kita cuman ingin hiburan? Apakah kita ingin belajar gitu? Atau banyak misalnya ini yang lagi rame nih, ternyata banyak yang judi online misalnya. Betul. Nah, itu makanya kalau misalnya diri tadi tanya, apakah kita sudah siap gitu? Kalau buat saya jawabannya Indonesia belum siap untuk digitalisasi secara menyeluruh gitu. Karena kenapa? Ketika kita bicara soal digitalisasi, yang pertama tadi ada kesenjangan digital yang harus dibereskan dan nggak bisa berhenti di level 1 aja. Dan yang kedua, kita juga perlu untuk punya literasi digital. Gitu kira-kira. Nah, literasi digital itu bukan cuma hanya sekedar bisa membaca dan menggunakan, tapi juga tahu prosesnya apa, seperti apa. Gitu. Itu deh kira-kira. Udah kayak ini ya, pedes gitu ya, level 1, level 2. Tapi ini karena ngobrolnya sama dosen, aku kayak lagi kuliah ya. Kuliah ya. Kuliah komunikasi nih guys, kalian. Gitu. Jadi ternyata sebetulnya digitalisasi ini kalau di Indonesia sendiri tadi ya, kalau Kak Frey bilang belum siap, mungkin karena tadi ya banyak sekali gapnya terkait akses internetnya, gadgetnya, support sistemnya juga gitu kan. Ternyata banyak banget yang harus disiapkan ya. Betul. Tapi dengan aplikasi sekarang nih Kak, semuanya kan rata-rata ada ya. Dari mulai TV aja kayaknya orang udah jarang ya, udah banyak ninggalin karena semuanya cuma bisa lewat handphone. Betul. Aplikasi ngobrol yang tadinya jauh, orang kita bisa merasa dekat. Apalagi kalau kita lihat tuh kalau sekarang tuh kayak seleb-seleb tuh yang dulu tuh kita cuma lihat di TV, tapi sekarang karena kita bisa mengakses sosial medianya kayak berasa deket gitu ya. Mau yang di Korea juga berasanya deket aja. Bisa di DM ya. Bisa di DM One gitu DM kan. away gitu ya. Jadi kayak sebenarnya banyak hal baik ya, dan juga semuanya serba dipermudah. Kita mau pesan makanan bisa semuanya lewat online. Kita mau cari buku, mau cari informasi, bahkan semua aplikasi-aplikasi pemerintah pun sekarang udah mulai pakainya digital gitu kan. Menurut Kak Frey sebenarnya fenomena ini nih di semuanya yang serba digital dengan mempermudah hidup, aplikasi segala macam itu udah baik belum sih dengan tadi ya yang kayaknya kita belum siap nih, tapi semuanya udah serba digital nih. Gitu. Ya, kalau dalam dunia akademik ya, aplikasi tadi itu dibilang sebagai platform. Jadi sosial media, aplikasi itu dibilang sebagai platform. Nah, semua jenis platform itu seperti pisau bermata dua, gitu. Ya, jadi bukan hanya gender nih, bukan hanya patriarki ya, yang pisau bermata dua, tapi platform itu juga seperti itu. Kenapa? Yang pertama, di satu sisi kita merasa empower, bisa berpartisipasi, gitu kan? Bisa deket sama idola, bisa gampang mau pesan makan, gitu kan? Di satu sisi seperti itu. Tapi di sisi lain yang perlu kita sadari adalah sebenarnya kita menyerahkan proses atau kontrol kita kepada platform tersebut. Contohnya, misalnya, kita udah tahu di jalan dari misalnya dari YKP mau ke Pancoran, kita udah tahu jalannya dari situ. Tapi kita merasa
kayaknya nggak seret deh kalau kita nggak buka aplikasi atau platform map dulu, gitu kan. Itu kan jadi ada rasa ketidakpercayaan terhadap diri sendiri juga kan. Betul. Gitu. Dan kebergantungan juga ya Kak. Betul, ada ketergantungan. Terus misalnya, nah ini yang termasuk tadi, misalnya aplikasi atau platform film. Nah, aku inget banget itu salah satu petinggi di Netflix bilang bahwa saingannya Netflix itu bukan HBO, bukan YouTube gitu ya. Tapi saingannya Netflix itu adalah tidur. Gitu. Wow. Jadi yang dirubah dari kita tuh banyak loh dari platform. Itu artinya kita di sisi yang satu kita merasa empower, di sisi lain sebenarnya kita secara tidak sadar hidup kita itu dikontrol. Gitu. Jadi pagi-pagi kalau nggak buka handphone dulu kok merasa ada yang kurang. Nah itu karena itu tadi. Lebih aman ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Karena sekarang uang aja udah digital Kak. Gitu, bank aja udah digital. Betul. Kayaknya semua yang serba fisik tuh udah nggak perlu lagi gitu, udah nggak penting lagi karena semuanya udah serba digital. Betul. Tapi kan ini kadang menyulitkan untuk sebagian orang yang memang belum siap tadi kan. Betul. Ada gap tadi kan. Kalau aku sih pengalaman ya Kak pribadi, kayak misalnya kita mau beli makan di satu store gitu, terus restonya ini udah nggak nerima cash misalnya, semuanya harus digital. Ada misalnya waktu itu aku ngeliat kayak ada pasangan lansia gitu, dia mau beli tapi akhirnya nggak bisa karena dia nggak punya digital. Nah ini kan juga gap-gap kayak gini sebenarnya seperti apa sih harusnya kebijakan pemerintah ini dalam menanggapi gap-gap ini? Nah, tadi kalau tadi dirimu bilang kalau misalnya kalau kita mau bukan hanya kita sekedar bisa menggunakan kesenjangan digital tadi kan aku bilang punya akses tapi nggak bisa menggunakan, itu level 1. Level 2-nya adalah ketika kita nggak punya skill untuk memahami sebenarnya. Misalnya tadi, kita sudah menggunakan alat pembayaran digital misalnya tapi apakah kita paham bagaimana data kita itu dipergunakan gitu. Itu kan kita juga harus punya kontrol terhadap hal itu gitu. Atau misalnya kita pakai sosial media untuk mencari informasi, taruhlah misalnya di TikTok gitu. Tapi apakah kita hanya berhenti di situ gitu? Apakah kita hanya berhenti, ini tidak aku bilang skill. Aku dapat berita nih, ternyata apalagi yang kemarin nih ya, pas lagi pemilu misalnya. Itu masih panas. Pasti akan ada satu platform di mana orang tuh pro yang ini, pro yang itu gitu. Nah, tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah terjebak dalam echo chambers atau ruangan yang pemikirannya tuh sama kayak kita. Gitu. Jadi kita harus coba cari. Itulah kenapa hoax itu gampang menyebar dengan cepat. Jadi kita harus mampukah kita mencari sumber informasi yang lain. Gitu. Misalnya ada suatu keajaiban apa gitu. Kita lihat di TikTok atau lihat di Instagram gitu atau lihat di Facebook. Nah, atau kita dapat sharing di WhatsApp gitu ya. Apakah kita bisa nyari informasi itu ke yang lain? Gitu. Misalnya ke mungkin kita Google atau mungkin kita cari di perpustakaan, di buku atau tanya sama orang yang mungkin relevan dengan hal tersebut gitu. Nah, itulah cara yang tadi aku bilang harus skill. Skill kita tuh harus punya kemampuan untuk memahami bagaimana platform itu bekerja gitu. Karena cara bekerjanya platform itu basisnya kan program. Program itu yang paling pokok dalam sosial media dan banyak platform itu adalah algoritma. Algoritma dan mesin pembelajaran atau mesin learning gitu yang kemudian jadi artificial intelligence gitu kan. Tapi cara kerja algoritma itu seperti apa sih? Gampangnya gini. Kamu mau beli es krim gitu. Nah, kamu cuman disuguhin rasa coklat, vanila sama stroberi. Karena banyak orang yang suka itu. Karena banyak yang likes nih ceritanya nih. Kalau dalam dunia digital mungkin ini banyak yang likes nih rasa yang ini. Padahal es krim yang 3 ini itu es krim yang memang paling banyak dibeli karena bukan yang premium. Yang premium tuh ada yang di belakang. Yang kamu nggak pernah tahu karena nggak pernah dicari.
gitu, karena algoritmanya sudah menyuguhkan ini yang paling itu. banyak disukai Iya. gitu. Oh, itu kenapa kalau misalnya kita nyari sesuatu, keywords-nya apa, itu nanti konten-konten berikutnya akan itu lagi. Itu ada kaitannya tadi soal echo chamber itu ya? Kayak, Algoritmanya bekerja seperti itu. iya, algoritma bekerjanya seperti itu gitu. Kayak itu lagi Iya, gitu kan. Padahal kita harusnya bisa lebih bijak nyari yang lain. Betul. Kita bisa ini yang lain. Oh, iya. Gitu. Jadi kayak misalnya kemarin ya ada pertentangan misalnya antara kubu yang A dengan kubu yang B gitu. Iya. Kalau aku ya tipsnya adalah ikutin dua-duanya. Supaya kita dapat informasi yang disukain oleh pihak A, Dan informasi juga yang disukain oleh pihak B. Iya. Gitu. Karena kalau misalnya kita cuma di satu pihak aja, yang akan kita temuin nanti itu lagi. Gitu. Ah. Jadi itu tipsnya. Jadi kalau misalnya kita pengen tahu informasi yang benar, ya supaya tidak echo chamber, itu kan orang-orang yang sudah setuju sama kita, satu pemikiran, ya akhirnya kita bicara di situ-situ aja. Gitu. Jadi kita nggak bisa dapat perspektif dari yang lain tadi gitu. Iya. Seperti tadi di toko es krim. Kalau misalnya kita nggak nanya sama yang punya es krim, kamu punya nggak rasa yang lain? Iya. Ya, padahal ternyata ada 10 rasa lain di belakang yang kita nggak pernah tahu karena kita hanya mempercayai mesin untuk memilihkan buat kita. Iya. Gitu. Kayak seperti itu sih. Wah. Gitu ya ternyata alasannya. Dan tadi ngomongin soal kontrol, ini kayaknya ada kaitannya juga ya Kak, kayak media platform ini kan berusaha untuk kita terus menggunakan kan. Betul. Jadi kayak kalau kita nyari info ini terus lagi datang lagi sampai kita tuh akhirnya nggak berhenti di situ. Akhirnya ada lagi gitu. Dan itu yang bikin kita ketergantungan dan kita akhirnya dikontrol justru sama platform ini. Betul. Nah, jadi kita harus sadar gitu. Makanya kan banyak ada time screen. Iya. Ya, sebenarnya bukan untuk melarang kita, tapi membuat kita untuk sadar. Kamu tuh berapa lama sih sudah menggunakan ini? Jadi istilahnya gini, ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa kita ini hidup pada era ekonomi perhatian. Gitu. Jadi apa yang saya butuhkan dari kamu ini yang perusahaan-perusahaan yang punya platform ini ya, yang big tech companies ini, perhatian kamu. Gitu. Jadi seperti kasus Netflix tadi, misalnya dia bilang saingan terbesar saya adalah tidur, karena yang ketika kamu nonton kan kamu memusatkan perhatian dong ke Netflix gitu. Jadi akhirnya sepanjang hari kita bisa memberikan perhatian kita kepada platform. Padahal harusnya perhatian kita bisa kita misalnya ngobrol nih sama orang yang di sebelah kita gitu kan. Kadang-kadang udah ketemu berdua aja sibuk sendiri gitu, atau lagi misalnya lagi ada kegiatan bareng-bareng, kitanya sibuk sendiri gitu. Satu rumah aja bahkan kayaknya tuh kalau mau ngobrol lewat chat Kak. Iya sih bener. Udah bukan lagi manggil gitu ya. Kalau ada di rumah mamaku udah nggak manggil dede gitu ya, tapi kayak dek ke kamar gitu ya. Iya, itu memang ada dua sisi yang perlu kita sadari ya gitu. Semua platform, apalagi platform itu media gitu ya, seperti sosial media, itu yang harus kita sadari. Di satu sisi ada pasti yang membuat kita lebih mudah, lebih bisa berpartisipasi gitu. Tapi di sisi lain pasti segala sesuatu yang gratis itu ada yang dikorbankan gitu. Apalagi media, dia pasti akan mau mengorbankan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kita menghabiskan 1 jam hidup kita dan seterusnya. Pasti ada. Gitu. Dan digital ini kan terus berjalan dan terus berkembang ya. Betul. Dan akan terus-terusan kita akan disuguhkan dengan teknologi yang lebih baru lagi, yang lebih smart lagi, yang kita akan makin terus bergantung. Iya. Mungkin kayak gitu ya. Itu kenapa kayaknya berarti kita harus punya persiapan tadi ya Kak. Paling nggak untuk kita mau yang tadi itu ya, mau mengakses atau menggunakan itu, ternyata banyak hal yang harus kita persiapkan. Betul. Jadi kayak gini ya, saya tidak menolak gitu, nggak juga aku nggak mau pakai teknologi, nggak juga kayak gitu. Tapi kita harus menyadari semua penemuan teknologi itu pasti akan merubah gaya hidup manusia. Misalnya dulu kita ada ketemu mesin cetak gitu kan,
mesin cetak, terus jadi orang kita bisa baca buku nih, yang dulu cuman bertutur, orang bisa baca buku gitu. Akhirnya apa? Akhirnya banyak orang tua yang dulu dianggap sebagai sumber pengetahuan itu menjadi lama-lama hilang karena orang sudah bisa baca buku gitu kan, tahu pemahaman orang lain. Nah, begitu juga sekarang, gitu. Ketika orang banyak mencari ilmu di video, di di video ya, terutama ya. Nah, ini kan artinya ada expert yang memang expert, yang mungkin dia menulis, yang mungkin dia membuat jurnal atau mengajar. Ini dia tidak mampu untuk membuat video. Jadi orang-orang yang yang bisa membuat video itu yang dianggap expert. Nah, itu akan merubah bagaimana juga cara kita mencari ilmu, cara kita mendapatkan ilmu gitu. Atau misalnya yang tidak berhubungan dengan teknologi komunikasi ya, misalnya penemuan pesawat, penemuan apa, itu kan akan merubah orang cara orang untuk berinteraksi dengan orang lain. Misalnya kita bisa pergi ke satu negara dengan cepat, bekerja di sana dan seterusnya. Nah, kedepannya ini akan lebih masif lagi, gitu. Nah, kenapa tadi saya bilang Indonesia belum siap? Infrastruktur itu paling dasar, ya. Paling dasar itu artinya internet ya rata di mana-mana, itu paling dasar, itu yang tadi saya bilang level 1. Tapi yang harus bisa digunakan. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita itu bisa punya skill yang kalau bisa bukan hanya kita yang menjadi pengguna, tapi kita bisa yang mencipta. Nah, support sosialnya seperti apa? Apakah kita bisa ke arah situ gitu? Kalau kita mau jadi negara yang maju secara digital, apakah kita mau maju secara digital sebagai pasar atau sebagai pembuat gitu? Itu yang yang tadi saya bilang. Nah, kalau kita mau jadi pembuat, apa dari sisi kita apa gitu kan? Ya kita perlu untuk meningkatkan skill kita, memahami bagaimana cara sebuah platform, memahami bagaimana teknologi informasi itu bekerja dan mempengaruhi diri kita gitu. Nah, Kak Frey tadi udah jelasin ya bahwa infrastruktur itu jadi salah satu tantangan lah ya di Indonesia ini gitu kan, karena ternyata infrastrukturnya belum rata dan bahkan malah sebenarnya belum siap gitu kan di sini. Sebenarnya ada lagi nggak sih Kak tantangan soal digitalisasi di Indonesia ini selain mungkin infrastruktur? Iya, jadi sebenarnya kalau buat saya tuh kayaknya kita harus merubah paradigma dulu gitu. Jadi kalau hanya bicara soal tadi ya, kembali lagi soal gap tadi gitu. Kalau kesenjangan digital ada gapnya kan ada di 2 level gitu. Nah, yang pertama itu ketika kita bicara soal infrastruktur, maka kita masih di level 1 nih gitu. Jadi banyak yang bilang itu adalah salah satu bentuk dari teknologi determination. Jadi kayak atau suatu kepercayaan yang bilang bahwa ya udah kita beresin teknologinya, nanti orang tuh secara otomatis manusia akan berubah gitu. Nah, itu adalah pemahaman yang seperti itu. Padahal yang namanya dunia digital itu cuman cerminan dari dunia yang sesungguhnya. Artinya dia bukan karpet merah yang rata gitu. Jadi pasti akan banyak sekali banyak sekali hambatan-hambatan yang dimiliki oleh orang-orang. Seperti halnya yang misalnya soal ekonomi, soal pendidikan, soal gender juga akan ada di situ. Jadi dia bukan sebuah karpet yang rata. Jadi dia cuma cerminan dari dunia yang sesungguhnya. Ketika itu diangkat di digital, maka itu juga akan terjadi, akan seperti itu gitu. Nah, pemahaman yang melihat bahwa dunia digital itu bukan sesuatu yang rata, itu disebut sebagai socio-technical. Jadi ada aspek sosial dari suatu perkembangan teknologi gitu. Jadi kita harus memperhatikan aspek sosial itu yang tadi, misalnya apakah misalnya teman-teman dengan disabilitas gitu ya, penyandang disabilitas itu ketika kita memberikan layanan secara digital, apakah mereka merasa dieksklusi atau diinklusi gitu. Belum lagi ketika masyarakat di pedesaan, terus pekerja migran, nah, dan misalnya orang yang secara sosial ekonomi tidak cukup, itu baru di level perbedaan latar belakang loh, belum yang lain-lain gitu. Jadi itu yang perlu diperhatikan bahwa
dunia digital itu bukan karpet rata Iya, gitu. iya. Pasti akan banyak lobang-lobang Iya. yang orang-orang perlu untuk ada langkah afirmatif untuk membuatnya supaya semua orang tuh bisa bisa mengakses secara setara dan skillnya juga lebih baik gitu. Nah, ini menarik sih, kayak berkaca sama Indonesia sekarang gitu kan, kayaknya pemerintah ini kan tidak melakukan itu terlebih dahulu gitu kan, tidak mempersiapkan dulu, tapi yang tadi Kak Frey bilang, udah langsung kejar-kejaran aja dulu, dikasih aja dulu nih digitalnya. Kayak kemarin COVID kan, ini kita tahu lah ya, kayak sekolah aja tiba-tiba harus semuanya online, sedangkan nggak semua sekolah muridnya gitu kan punya device-nya gitu kan, ada internet, dan itu kan kesulitan juga. Dan bahkan aplikasi sekarang nih kan, pemerintah tuh lomba-lomba bikin aplikasi yang kadang kepakainya kayak cuma 5 tahun sekali, atau dengan banyak banget aplikasi, tapi kayak kita harus dituntut untuk mendownload terus gitu kan, tanpa mereka mikirin kapasitas handphone kita, yang belinya pas-pasan. Iya betul. Kayak sekarang semua sistem harus digital, tapi apakah itu juga sesuai kan sama masyarakatnya? Jadi sebenarnya idealnya nih Kak, harusnya seperti apa? Idealnya yang tadi itu, jadi ada pendekatan yang socio-technical. Jadi ada aspek sosial yang perlu dipertimbangkan ketika membuat teknologi. Misalnya tadi aplikasi yang begitu banyak. Nah, baru habis pandemi ya kalau tidak salah itu ada peraturan presiden yang melarang. Oh, udah ada kebijakannya. Udah ada kebijakannya untuk melarang memperbanyak atau membuat lagi aplikasi atau pelayanan berbasis digital, elektronik gitu. Itu udah ada pelarangan SPBE kalau nggak salah ya. Aku juga agak lupa tuh, tapi ada pelarangannya. Nggak boleh lagi nih bikin aplikasi yang ada harus diintegrasikan gitu. Karena kan ketika orang membuat aplikasi, ini kan yang tadi aku bilang, kita ngedownload begitu banyak aplikasi, nggak mungkin lah handphonenya mau seberapa besar kapasitasnya gitu. Jadi buat aku aspek sosialnya perlu untuk menjadi perhatian gitu. Jadi teknologi itu tidak bisa kalau nggak, jadi tujuan dari membuat teknologi itu kan untuk mempermudah manusia, ya kan. Tapi kalau manusianya menjadi lebih sulit, artinya tujuannya tidak tercapai dong. Berarti harus ada sesuatu yang ketika kita membuat tuh kita harus berpikir dasarnya kita tujuannya apa, gitu. Jadi kita harus tanyakan lagi nih, gitu. Tanyakan lagi, kalau misalnya saya buat ini, itu oke enggak, terlalu banyak dan segala macam. Jadi ada aspek socio-technical itu, aspeknya bisa dari kebijakan, lalu ada dari orang, dari teknologinya sendiri, dari budayanya. Gitu. Jadi walaupun misalnya kita bilang dengan akses layanan, misalnya taruhlah kesehatan ya, akses layanan kesehatan online, orang akan otomatis akan periksa. Belum tentu kalau misalnya orang itu tidak merasa dirinya sakit, gitu. Itu aspek budayanya. Jadi nggak otomatis semua itu masyarakat bisa berubah dengan hanya ada teknologi. Kita harus memikirkan tadi beberapa aspek sosial yang sudah ada memang di dunia yang saat ini kita hadapi. Dan harus digarisbawahi juga bahwa tadi persiapan itu penting banget. Kayak perlu ada juga kan pendidikan literasi digital misalnya, yang justru itu yang harus diutamakan sebelum kita harus ngikut perkembangan teknologinya dituntut gitu kan. Gitu. Iya benar, itu benar banget yang kamu bilang. Jadi sebelum kita bikin teknologi yang begitu besar, begitu banyak, tapi kan ada aspek yang gap tadi ya, yang sekarang kan yang banyak didorong itu kan internet, BTS di mana-mana, internet yang dikencengin sampai 5G dan seterusnya gitu. Orang sebanyak-banyaknya menggunakan aplikasi kalau bisa. Nah, aspek kedua yang menurut aku sangat krusial tadi soal skill, soal literasi, soal kompetensi. Gitu, karena kalau enggak kita akan menjadi pasar, karena dalam platform dunia digital itu ada 3 yang punya kuasa nih, pemerintah, perusahaan-perusahaan yang punya platform atau big tech company kayak Google, Apple dan seterusnya, satu lagi masyarakat.
Masyarakat gitu. sebagai user. Nah, masyarakatnya mau kita jadikan apa nih? Itu kan pertanyaan besarnya untuk sebuah negara ya. Apakah masyarakatnya ingin menjadi pencipta, gitu, pencipta platform-platform ini, masyarakatnya sebagai pengguna, atau masyarakatnya hanya sebagai pasar, gitu. Jadi beda-beda nih, gitu. Kayak misalnya kalau konten kreator seperti apa? Konten kreator, ya dia memang bisa membuat ketika dia menggunakan sesuatu itu untuk mungkin menghasilkan uang, tapi yang punya aplikasinya kan dapat uang yang lebih banyak. Betul. Gitu. Tanpa disadari Tanpa ya. disadari gitu. Jadi itu yang kita mau di mana nih posisinya masyarakat Indonesia gitu. Apakah kita akan ya itu tadi harus ditingkatkan literasinya. Bahkan di negara-negara lain ya, itu dari umur 3-5 tahun tuh udah diajarin tuh misalnya bagaimana cara membuat password yang tidak mudah ditebak. Terus bagaimana caranya mendeteksi bahwa ini adalah spam atau penipuan. Nah, kita sampai sekarang ini masih sering terjadi. Masih banyak banget orang kena korban iklan, penipuan lewat digital itu banyak. Dan gak cuma itu ya Kak, biasanya juga sekarang udah ada gender based violence online juga kan gitu kan. Nah, KBGO nih, kekerasan berbasis gender online juga udah banyak gitu. Nah, soal KBGO itu juga menarik tuh gitu. Jadi ketika kita bicara jadi platform atau media apapun ini ada salah satu pemikiran ya. Akan merubah masyarakat. Jadi medianya sendiri itu akan merubah masyarakat. Artinya sosial media sekarang kita rasakan sudah merubah masyarakat kan gitu. Tapi kemudian perangkatnya atau tadi struktur policy-nya itu siap nggak? Gitu. Makanya itu tadi socio-technical itu seperti itu. Siap nggak misalnya ada kekerasan di metaverse misalnya. Kita harus lapor polisi di dunia nyata atau misalnya di dunia offline ya, bukan dunia nyata nih, ntar di dunia digital dianggapnya dunia mistis lagi. Dunia lain. Gitu. Jadi apakah kita sudah siap di sini untuk menangani offline yang menangani hal-hal tersebut, atau seharusnya di online-nya juga ada? Gitu. Jadi aspek itu yang perlu kita berpikir jauh gitu. Jadi ketika kita mencipta sesuatu, kita harus dalam sosialnya seperti apa, dimensi sosialnya, dan dimensi teknik atau teknologinya itu seperti apa. Gitu. Ternyata banyak banget yang harus disiapkan ya. Betul. Secara sistemnya, perangkat-perangkat tadi juga kan. Betul. Manusianya, atau lembaga-lembaganya juga yang, karena tadi Kak Frey udah bilang itu tuh dunia nyata yang cuma dipindah gitu kan, secara digital aja. Tapi itu harus sama-sama siap di dunia nyatanya juga gitu kan. Ini tadi Kak Frey udah ngomongin soal KBGO juga, soal kekerasan dan yang lain-lain. Mungkin mau tanya nih sedikit soal berkaitan dengan layanan kali ya Kak, layanan kesehatan. Layanan kesehatan reproduksi kan kita sekarang juga udah banyak nih platform-platform layanan kesehatan secara digital udah macam-macam gitu. Ada yang layanannya online, pemeriksaannya, pengaduannya, apa segala macam. Sebenarnya kalau untuk layanan Cashpro sendiri, menurut Kak Frey itu udah oke belum gitu? Dan udah banyak belum orang yang mengakses? Di dunia secara digital gitu maksudnya? Secara digital. Kalau secara digital menurut aku dia adalah cerminan dari apa yang ada di yang tidak digital. Gitu. Jadi kalau misalnya nih ya, mungkin ya di satu sisi orang karena ada sifat yang anonimus di digitalisasi itu anonimus, orang akan bisa lebih terbuka soal sharing-sharing di dunia digital. Gitu. Itu di satu sisi itu akan membuat orang bisa lebih terbuka ketika berbicara soal apapun gitu, termasuk kesehatan reproduksi tadi gitu. Nah, tapi kembali lagi nanti ketika misalnya dia membutuhkan akses, orang yang akan memberikan di baliknya itu kan adalah manusia juga. Gitu. Jadi misalnya nih ada perempuan yang misalnya mau akses kontrasepsi darurat nih melalui sebuah aplikasi gitu. Kan dia membutuhkan resep. Nanti
kan resep itu akan diberikan dari tenaga kesehatan yang ada di dalam aplikasi tersebut kan. Dia akan bilang, wah kontrasepsi darurat itu hanya untuk orang yang sudah menikah, nggak akan Atau usia dikasih. tertentu Atau gitu. usia tertentu misalnya, dikasih nggak? Hmm. Dari banyak pengalaman aku, banyak yang nggak dikasih Hmm. gitu. Jadi kan artinya ada nilai yang dipindahkan walaupun sama-sama digital gitu kan. Ternyata sama gitu ya. gitu. Di nyata sama di digital ternyata sama juga Sama, gitu gitu. kesulitannya. Betul, tapi mungkin dia jadi lebih teramplifikasi ya. Gitu. Jadi lebih ke orang akan lebih lebih mudah untuk aksesnya secara di satu sisi, tapi kembali lagi permasalahan yang ada di dunia yang bukan digital itu kalau masuk ke dunia digital ya sebenarnya permasalahannya sama-sama aja, itu udah diberesin belum gitu. Gitu sih. Jadi dan tidak hanya itu, akan ada permasalahan lain yang bertambah sebenarnya di dunia digital. Soal perlindungan data, soal keamanan Iya, gitu. Kalau keamanan. misalnya ya, saya adalah orang yang memiliki sebuah diseases atau penyakit gitu yang masih distigma oleh banyak orang. Ketika saya mengakses di dunia digital dan ternyata data saya itu kemana-mana gitu, dan apakah saya akan merasa aman? Yang ada kan saya mungkin akan kepikiran aku nggak mau lagi pakai itu gitu, karena kemarin datanya bocor Udah gitu bocor, misalnya, iya, datanya iya. bocor kemana-kemana gitu. Nah itu kan ada aspek yang lain yang tidak mungkin lebih cepat bisa terjadi di dunia digital gitu. Jadi seperti tadi ada dua sisi. Iya, Gitu iya, ya, betul, dua betul. sisi pedang Iya, iya. gitu. Jadi di satu sisi dia mungkin memudahkan akses untuk sebagian orang, tapi di sisi lain ada satu hal yang nggak bisa untuk dihilangkan gitu, soal keamanan data, karena bicara soal keamanan data itu soal kepercayaan. Iya, iya. Gitu. Iya, tadi Kak Frey udah bilang juga yang soal anonimus itu sebenarnya juga banyak merugikan orang lain juga. Kayak misalnya karena perkara dia nggak ketahuan identitasnya, jadi kadang dia melakukan kekerasan, ngebully itu lebih leluasa gitu loh, Kak. Iya. Itu salah satu ini dunia digital Iya, ya. iya, Salah gitu. satu ininya dunia digital. Iya memang itu tadi gitu. Karena orang tidak mungkin kenapa anonimus itu dia jadi lebih ke dalam KBGO ya. Kenapa dia jadi lebih berani kata-katanya, Iya, bisa lebih frontal. Karena dia tidak konsekuensinya tidak langsung. Orang nggak tahu dia siapa. Gitu. Jadi bisa Iya, berlipat iya. ganda tuh. Iya, Hal-hal iya. yang tadinya kekerasan di dunia non digital itu ketika ditarik ke dunia digital akan berlipat ganda karena ada konsekuensi yang tidak dihadapi secara langsung. Iya, Gitu. iya, iya. Tapi tetap berakibat sama korban. Tapi Lebih pelakunya, pelakunya Betul. kita nggak tahu siapa Betul. gitu kan. Tapi Betul. gimana sama korbannya? Kalau Iya. kita buat kesalahan misalnya ya, tidak masuk ke dalam dunia digital, mungkin kita hanya akan teman-teman dekat kita yang akan menegur. Tapi begitu itu dinaikkan ke dunia digital, mungkin bisa berapa puluh orang yang akan maki-maki kita gitu. Jadi efeknya tuh berkali-kali lipat sebenarnya. Gitu. Jadi ketika kita ingin mengangkat sesuatu ke dunia digital tuh, itulah yang harus kita pikirin gitu sebenarnya. Gitu. Iya, iya. Wah, gimana Sobat Puan, sudah tercerahkankah soal digitalisasi ini yang ternyata sangat banyak sekali hal yang Betul. perlu kita terus pelajari ya gitu. Dan termasuk saya sendiri juga lagi terus belajar. jadi itu alasannya ya Kak, kenapa masih terus semangat belajar. Betul, alasannya itu benar. Ini masih ingat ya? Iya, jadi ini ternyata nih terjawab sudah bahwa kita harus terus belajar soal digitalisasi ini gitu kan, karena akan terus berkembang dan kita nggak boleh berhenti gitu ya untuk belajar. Kayak gitu kira-kira. Wah, gimana Sobat Puan? Makin pusing apa tercerahkan? Ini kayaknya sesinya harus 2 episode ya kalau mau ngomongin ini. Banyak ya. Iya, banyak. Oke deh Atau Kak banyak pusingnya kali ya. Mungkin ini terakhir kali ya. Pertanyaan terakhir dari untuk sesi sekarang. Indonesia ini kan udah ngomongin soal digitalisasi, bahkan udah punya visi juga nih ke depan gitu kan. Udah masuklah ke dalam prioritas kerja pemerintah soal digitalisasi. Kalau dari Kak Frey sendiri, apa sih sebenarnya harapannya ke depan terkait digitalisasi ini untuk Indonesia? Oke.
besar ya. Ini. Untuk Kan ini besar sebagai ya. ini nih expertise di dunia digital. Sebenarnya kalau menurut aku ya, itu tadi kita harus jadi tinggalkan pemikiran bahwa teknologi akan merubah segalanya gitu. Karena banyak sosial ekonomi status yang akan membuat pembangunan yang hanya memfokuskan pada teknologi itu tidak akan merata gitu. Jadi siapkan infrastruktur bukan hanya teknik ya, tapi juga yang paling penting adalah manusianya. Tadi kan ada pemerintah, ada perusahaan yang bergerak di digitalisasi dan masyarakat. Nah, pertanyaan besarnya adalah masyarakat Indonesia ini mau dibuat menjadi apa? Kalau misalnya dia ingin kita menjadi bagian dari pemenang di digitalisasi, ya kita harus menyiapkan masyarakatnya supaya kita bisa buat sendiri, supaya kita bisa membuat aplikasi sendiri, terus juga data kita terlindungi gitu kan, terus kita juga punya cyber security yang baik, karena ketika kita bicara digitalisasi seperti misalnya yang dilakukan di Eropa itu kan dia sangat data pribadi itu sangat dilindungi gitu. Kenapa? Karena ketika kita tidak siap secara digital dalam hal keamanan itu, kita bicara soal keamanan sebuah negara, gitu. Misalnya ya dalam sistem kesehatan nih, kalau sekarang kan lagi banyak upaya untuk yang saya tahu nih ya, ada Kementerian Kesehatan sedang membuat rekam medis online, gitu. Kalau sampai ini bocor misalnya, orang negara-negara yang lain tahu misalnya berapa banyak orang yang di Indonesia yang kena diabetes, terus nanti mereka tiba-tiba udah kita stop aja, misalnya ini obat diabetes, habislah masyarakat Indonesia gitu loh. Jadi hal-hal seperti ini dalam sektor keamanan sebuah negara ini harus dipikirin, gitu. Jadi kita harus, dan di masyarakatnya sendiri, buat saya kita sebagai hidup dalam dunia yang seperti ini juga harus siap. Tadi meningkatkan keterampilan literasi kita gitu, memahami proses bagaimana sebuah platform itu bekerja, aplikasi itu bekerja, supaya kita juga tahu apa sih dampaknya buat kita, gitu. Kayak tadi, jadi misalnya kita jadi banyak anxious atau membanding-bandingkan diri kita sama orang lain, itu kenapa gitu. Jadi kita harus bisa memahami itu supaya kita juga tidak tidak merasa bahwa kalau saya nggak bisa di dunia digital makanya saya nggak bisa apa-apa, nggak seperti itu juga. Jadi kita memahami juga gitu, dan bagaimana dia bekerja, seperti itu. Kayak gitu sih. Itu tadi ya pesan-pesannya buat pemerintah biar lebih berpikir mengenai digitalisasi ini lebih siap gitu ya, dan juga masyarakatnya tidak hanya menjadi user aja, tapi lebih kritis dalam menggunakan platform-platform digital. Nah, itu terima kasih banyak. Sama-sama, Kak Frey sudah mau ngobrol soal digitalisasi ini di Power Puan. Nah, buat Sobat Puan di rumah, kalau ada pertanyaan apapun terkait digitalisasi, mau nanya langsung sama Kak Frey, boleh komen di bawah sini. Dan juga jangan lupa follow semua akun sosial media YKP dari mulai Twitter, Facebook, Instagram, kemudian juga di platform-platform podcast. Dan jangan lupa buat subscribe YouTube-nya YKP untuk terus update terkait informasi HKSR. Oke, kalau gitu Sobat Puan, sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Dadah.